Halo semuanya, sebelum kita mulai ceritanya jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ya. Biar kamu nggak ketinggalan kisah nyata yang bikin haru dan penuh makna seperti ini. Cerita kali ini tentang seorang istri yang sabar menghadapi suami yang pelit banget, tapi ternyata alasannya justru bikin nangis. Yuk kita mulai ceritanya. Awalnya, aku pikir semua pernikahan pasti ada pasang surutnya. Aku sadar, nggak mungkin setiap hari selalu bahagia seperti di awal pernikahan. Tapi yang aku rasain belakangan ini, rasanya berat banget. Ada sesuatu yang berubah dalam rumah tangga kami. Sesuatu yang pelan-pelan bikin hatiku sesak. Suamiku Arman nggak lagi seperti dulu. Dulu dia sosok suami yang lembut, perhatian, dan selalu berusaha bikin aku sama anak senang. Kalau aku lagi capek, dia bantu beresin rumah. Kalau aku sedih, dia selalu tahu caranya bikin aku tersenyum lagi. Tapi sekarang, rasanya semua itu lenyap begitu saja. Perubahannya nggak terjadi tiba-tiba. Awalnya hal-hal kecil, seperti dia jadi lebih sering diam dan sibuk sama handphone. Kalau aku ajak ngobrol, jawabannya singkat kayak nggak niat. Terus dia mulai hitung-hitungan sama uang belanja. Bayangin aja, dulu setiap aku minta uang tambahan buat kebutuhan rumah, dia langsung kasih tanpa banyak tanya. Sekarang, beli sabun aja dia perhitungin. Katanya, nanti aja sayang. Hemat dulu ya, lagi banyak pengeluaran. Suaranya tenang tapi dingin. Aku cuma bisa diam. Walaupun di dalam hati aku mulai ngerasa sedih dan bingung. Padahal aku tahu gajinya nggak kecil. Aku bukan tipe istri yang boros. Aku nggak pernah minta barang mewah atau liburan kemana-mana. Aku cuma butuh tambahan buat beli susu anak. Kadang juga buat bayar listrik yang naik terus. Tapi setiap kali aku buka pembicaraan soal uang, Arman selalu punya alasan. Entah katanya ada cicilan tambahan, entah ada urusan kantor, atau alasan lain yang kadang nggak masuk akal. Hari demi hari aku jalanin dengan perasaan gak tenang. Aku mulai curiga, jangan-jangan dia lagi nyimpen uang buat sesuatu. Atau seseorang. Aku tahu pikiran itu buruk tapi aku gak bisa ngelak. Setiap malam aku mikirin hal itu sampai susah tidur. Kadang aku pengen tanya langsung, tapi takut malah ribut. Jadi aku tahan. Pura-pura gak tahu sambil berharap semuanya bakal balik kayak dulu. Tapi semuanya makin terasa aneh. Arman makin jarang pulang tepat waktu. Alasannya selalu lembur. Padahal aku tahu proyek kantornya udah kelar. Dia juga makin sering nyimpen ponselnya di saku. Bahkan ke kamar mandi pun dibawa. Aku bukan orang yang suka ngintip-ngintip, tapi aku istri. Dan firasatku bilang ada yang disembunyikan. Sampai suatu malam, ketika dia udah tidur, aku iseng beberes dompetnya yang ditinggal di meja. Aku cuma niat rapiin, tapi saat buka bagian dalam dompet, aku nemuin beberapa struk transfer dari ATM. Nama penerimanya nggak aku kenal. Jumlahnya juga lumayan besar, dan rutin setiap minggu. Seketika tanganku gemetar, aku duduk diam, ngeliatin kertas kecil itu sambil ngerasa jantungku berdetak kencang banget. Aku nggak tahan, aku bangunin dia. Arman, ini apa? Kamu transfer ke siapa? Tanyaku dengan suara bergetar, hampir nggak keluar. Dia kebangun, lihat wajahku lalu pandangin struk itu, tapi dia cuma diam. Nggak ada penjelasan, nggak ada alasan. Dia cuma tarik napas panjang dan bilang, udah, gak usah mikirin hal yang gak penting. Kalimat itu kayak tamparan keras buatku. Aku berusaha tegar, tapi air mata jatuh juga. Aku gak tahu harus percaya atau marah. Rasanya campur aduk, sakit, kecewa, dan bingung. Malam itu Arman tidur membelakangi aku. Dan aku cuma bisa nangis dalam diam sambil ngerasa kalau mungkin aku udah gak kenal lagi sama orang yang tidur di sebelahku itu. Aku gak tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan, tapi aku tahu sejak malam itu hatiku gak tenang lagi. Ada rahasia besar yang dia tutup rapat, dan aku harus siap kalau suatu saat nanti, kebenaran itu malah lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Beberapa hari berlalu, suasana di rumah berubah total. Gak ada lagi obrolan ringan sambil makan malam. Gak ada tawa kecil yang biasanya muncul dari candaan sepele. Rumah terasa dingin, bukan karena udara, tapi karena hati kami berdua yang udah gak saling nyentuh lagi. Aku dan Arman jarang ngomong. Bahkan saat makan pun sering di meja masing-masing. Dia lebih banyak diam, sibuk dengan pikirannya sendiri, sementara aku cuma bisa menatap punggungnya setiap kali dia berangkat kerja tanpa sempat berpamitan seperti dulu. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Setiap malam aku berusaha tidur, tapi pikiranku terus berputar. Aku pengen percaya kalau Arman nggak berubah, tapi bukti-bukti yang aku lihat sendiri bikin aku ragu. Struk transfer yang aku temuin beberapa waktu lalu masih tersimpan di dalam laci. Dan setiap kali aku lihat kertas kecil itu, hatiku serasa diremas. Aku pengen tanya lagi, tapi takut jawabannya sama, diam.
Sampai akhirnya malam itu tiba. Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Tapi cuma sebentar di rumah. Dia ganti baju dan bilang, "Kak, aku lembur dulu ya." Nadanya datar tanpa senyum. Aku cuma bisa mengangguk padahal di dalam hati aku mulai curiga. Jam segini lembur, tapi aku tahan. Aku pengen tahu kebenarannya. Begitu dia berangkat, aku langsung pakai jaket, keluar pelan-pelan dan pesan ojek online. "Ikutin mobil itu mas, tapi jangan deket-deket ya," kataku sambil nunjuk ke arah mobil Arman yang mulai melaju di depan. Perjalanan itu bikin jantungku deg-degan. Aku nggak tahu apa yang bakal aku temuin, tapi aku siap. Aku pikir dia mungkin ketemu seseorang. Entah siapa. Tapi begitu mobilnya berhenti di depan rumah sakit, aku justru bingung. "Rumah sakit?" Dia bilang mau lembur, bukan jenguk orang sakit. Aku turun dari ojek berusaha jaga jarak. Dari jauh aku lihat dia masuk ke dalam dengan langkah cepat sambil bawa kantong plastik. Aku penasaran, jadi aku ikutin pelan-pelan. Di ruang tunggu rumah sakit itu aku lihat Arman duduk diam. Wajahnya kelihatan capek, matanya sayu. Di tangan kanannya ada kantong plastik berisi buah, susu dan beberapa bungkus roti. Aku berdiri di balik dinding, mengintip tanpa dia tahu. Enggak lama dia berdiri dan jalan ke arah salah satu ruangan. Aku ikut mengintip lewat celah pintu yang sedikit terbuka. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang perempuan tua terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, napasnya pelan. Arman duduk di sampingnya, menggenggam tangannya lembut lalu berkata lirih, "Ibu, aku datang." Saat itu juga aku langsung tertegun. Aku kenal wajah itu. Aku pernah lihat di foto lama Arman waktu kami masih pacaran dulu. Itu ibunya. Aku terdiam, tubuhku lemas. Jadi, ini alasannya. Aku selama ini pikir ibunya sudah meninggal. Karena sejak kami menikah, Arman gak pernah sekalipun cerita tentang keluarganya. Ternyata, dia masih punya ibu yang sakit keras dan selama ini dia diam-diam merawatnya sendirian. Uang yang dia simpan rapat yang aku kira buat hal-hal buruk, ternyata buat biaya rumah sakit, buat berjuang menjaga satu-satunya orang tua yang tersisa dalam hidupnya. Aku nggak bisa nahan air mata. Rasa bersalah langsung menghantam. Semua prasangka burukku tiba-tiba terasa sangat kejam. Aku pernah mikir dia pelit, bahkan sempat curiga dia selingkuh. Tapi ternyata, suamiku cuma lagi berjuang dalam diam, menanggung beban yang berat tanpa mau aku ikut merasa susah. Aku mundur pelan-pelan, nggak mau dia tahu aku di situ. Di lorong rumah sakit yang dingin itu aku nangis sejadi-jadinya. Rasanya campur aduk, sedih, lega, dan penuh penyesalan. Sekarang aku tahu, Arman bukan suami pelit seperti yang kupikir. Dia cuma seorang anak yang berusaha sekuat tenaga menyembunyikan rasa sakitnya, supaya aku dan anak kami tetap bisa hidup tenang. Dan malam itu aku sadar, kadang cinta nggak selalu ditunjukkan lewat kata-kata manis, tapi lewat pengorbanan yang nggak pernah dia ceritakan. Malam itu aku duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding yang terus berdetak. Sudah lewat tengah malam, tapi Arman belum juga pulang. Aku nggak tahu harus merasa apa, antara khawatir atau bersalah. Setelah apa yang aku lihat di rumah sakit tadi siang, pikiranku nggak tenang. Bayangan wajah ibunya yang lemah terus muncul di kepalaku. Aku benar-benar nggak menyangka. Selama ini dia memikul beban seberat itu sendirian. Aku pengen segera peluk dia. Minta maaf karena udah salah paham. Karena sempat nuduh dia macam-macam di dalam hati. Hampir jam 1 malam, aku dengar suara mobilnya berhenti di depan rumah. Aku buru-buru berdiri menunggu di dekat pintu. Begitu dia buka pintu dan masuk, aku langsung melangkah mendekat tanpa pikir panjang. Tanpa kata, aku peluk dia erat-erat. Arman kaget. Tangannya sempat diam di udara, tapi akhirnya dia balas pelukanku dengan lembut. Aku bisa ngerasain badannya gemetar, entah karena capek atau karena menahan sesuatu yang lama banget dia simpan sendiri. "Maaf ya Man, aku salah paham. Aku nggak tahu kalau kamu lagi seberat ini," kataku pelan sambil nahan air mata yang udah nggak bisa kutahan lagi. Arman terdiam cukup lama, lalu dia menarik napas dalam dan duduk di sofa. Aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang kelihatan jauh lebih tua dari usianya. Ada kantong mata yang dalam, ada lelah yang nggak pernah sempat dia tunjukkan di depan aku dan anak kami. Dia akhirnya cerita semuanya malam itu, tentang ibunya yang kena komplikasi jantung, yang udah berbulan-bulan bolak-balik rumah sakit, tentang bagaimana dia berusaha nutupin semuanya supaya aku nggak khawatir, tentang bagaimana dia rela ngirit segala hal, bahkan sampai kelihatan pelit di mataku, demi bisa bayar biaya perawatan ibunya. "Aku cuman gak mau kamu terbebani sayang," katanya lirih. "Aku tahu kita juga lagi susah. Aku gak mau kamu sedih." Air mata kami gak berhenti malam itu. Aku gak sanggup lihat dia nahan semuanya sendirian. Aku pegang tangannya erat-erat dan bilang,
Kita kan tim, Man. Jangan tanggung sendiri. Aku istrimu, aku mau bantu. Dia cuma tersenyum kecil, senyum yang lama banget nggak aku lihat. Aku takut kamu sedih. Katanya pelan, matanya menatapku penuh penyesalan. Aku balas dengan suara bergetar. Aku lebih sedih kalau kamu nggak jujur. Malam itu kami ngobrol lama. Nggak ada nada tinggi, nggak ada pertengkaran. Cuma dua orang yang akhirnya saling membuka hati setelah lama saling salah paham. Dia cerita betapa berat rasanya harus berpura-pura tenang di rumah, sementara tiap malam dia ke rumah sakit dan lihat ibunya makin lemah. Dia juga bilang kalau dia sebenarnya pengen cerita dari awal, tapi setiap kali lihat aku dan anak tertawa di rumah, dia nggak tega merusak suasana itu dengan kabar sedih. Sejak malam itu, semuanya berubah. Aku ikut bantu urus ibunya di rumah. Kami pindahkan ibunya dari rumah sakit ke rumah supaya lebih hangat dan nggak terlalu sepi. Setiap pagi aku bantu masakin makanan lembut buat ibunya. Dan Arman yang ngasih makan dengan sabar. Kadang kami capek, kadang juga bingung ngatur uang. Tapi entah kenapa semua terasa lebih ringan. Karena sekarang kami nggak lagi saling sembunyi. Kami jalanin semuanya bareng-bareng. Hidup kami memang nggak langsung membaik. Masih banyak kekurangan, masih sering harus ngirit. Tapi suasananya beda. Sekarang, setiap kali Arman kasih uang belanja, dia selalu bilang sambil senyum, "Hemat ya, tapi jangan sampai kekurangan." Aku cuma bisa ketawa kecil karena aku tahu, di balik kalimat sederhana itu, ada cinta dan pengorbanan yang besar banget. Dan malam itu aku benar-benar belajar satu hal penting. Kadang cinta itu bukan soal memberi banyak, tapi tentang mengerti alasan di balik setiap pengorbanan yang nggak kelihatan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, teman-teman. Cerita ini ngingetin kita, jangan cepat menilai seseorang dari luarnya aja karena kadang di balik sikap dingin atau pelit, ada perjuangan besar yang kita nggak tahu. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif dan mengharukan lainnya.